Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Asa Pratiwi dari kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan jawaban atau penjelasan dari soal esai UAS Praktikum Akuntansi Perusahaan Manufaktur. Soal nomor 1. Peralatan kantor dibeli dengan harga perolehan sebesar 5 juta rupiah. Pada tahun berjalan disusutkan 10% dari harga perolehannya. Maka jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020 adalah penyusutan peralatannya 10% dikali 5 juta rupiah sama dengan 500.000 rupiah. Jurnal penyusutannya ada kolom tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Pada kolom tanggal diisi Desember 2020 tanggal 31. Keterangannya beban penyusutan peralatan, debitnya 500.000 pada akumulasi penyusutan peralatan di kredit 500.000 rupiah. Soal nomor 2. Berdasarkan rekapitulasi di atas, buatlah buku besarnya. Buku besar berbentuk saldo rangkap ada 6 kolom. Kolomnya terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Yang di saldo ada debit dan kredit. Akun nomor 2.1210. Tanggalnya isi Desember 2020, tanggal 31. Keterangannya cash payment journal. Refnya CVJ, isi debitnya 154.000 dan di saldo isi di kolom debit 154.000. Nomor akun kedua 2/1110. Tanggalnya Desember 2020, tanggal 31. Keterangannya cash payment journal, refnya CPJ, debitnya 8.400.000. Saldonya kita isi di kolom debit 8.400.000. Akun nomor 2.1100. Tanggalnya Desember 2020, tanggal 31. Keterangannya cash payment journal, refnya CPJ, debitnya 18 juta. Kreditnya kosong, saldonya di debit isi 18 juta. Nomor akun yang ketiga 9.1000. Tanggalnya 31 Desember 2020. Keterangannya cash payment journal, refnya CPJ, debitnya isi 1.800.000 dan di saldo isi di kolom debit 1.800.000. Untuk nomor akun yang keempat 6. Nomor akun yang keempat 6.3100. Tanggalnya Desember 2020, tanggal 31. Keterangannya cash payment journal, refnya CPJ. Isi debitnya 9 juta, di saldo isi di debit 9 juta. Untuk nomor akun ke-6 1.1120. Tanggalnya 31 Desember 2020. Keterangannya cash payment journal, refnya CPJ, debitnya 4.500.000 dan di saldo isi di kolom debit 4.500.000. Nomor akun ke-7 5.1300 di tanggal 31 Desember 2020. Keterangannya cash payment journal, refnya CPJ, isi di kolom kredit 1.760.000 dan di saldo isi di kolom kredit juga 1.760.000. Untuk nomor akun ke-7 tanggalnya nomor akun ke-8 1.1110. Tanggal 31 Desember 2020. Keterangannya cash payment journal, refnya CPJ. Isi di kolom kredit 193.755.000. Saldonya di kolom kredit 193.755.000. Terus di nomor akun ke-9-nya
2.1212 tanggal 31 Desember 2020. Keterangannya cash payment journal, repnya CPJ. Isi di kolom kredit 185.000, saldonya di kolom kredit 185.000. Soal nomor 3. Berdasarkan soal nomor 2, buatlah neraca saldo PTA per 31 Desember 2021. Neraca saldo ada 3 kolom, nomor akun, debit, dan kredit. Nomor akun 2.1210, isi di kolom debit 154 juta. Nomor akun 2.100, isi di kolom debit 8 juta. Nomor akun 2100, isi di kolom debit 18 juta. Nomor akun 9.1000, di kolom debit 1.800.000. Nomor akun 6.3100, di debit 9 juta. Nomor akun 1.1120, di kolom debit 4.500.000. Nomor akun 5.1300, di kolom kredit 1.760.000. Di nomor akun 1.1110, di kredit 193.755.000. Nomor akun 2.1210, di kolom kredit 185.000 rupiah. Totalnya di debit 195.700.000 dan di kredit 195.700.000. Soal nomor 4. Buatlah jurnal dari dokumen di bawah ini. Dokumennya bukti kas masuk, jadi masuk ke kas resep jurnal. Jurnalnya PT Anindya Cash Resep Jurnal Desember 2018. Ada 6 kolom. Di kolom tanggal isi 4 Desember 2020. Dokumen numbernya isi BKM 12/01. Deskripsinya Civijaya. Refnya kosong. Debitnya di cash in banknya isi 285.020.000 rupiah. Di kreditnya akun receivable isi 289.020.000 rupiah. Soal nomor 5. Berdasarkan dokumen tersebut, buatlah buku besarnya. PT Anindya General Ledger Desember 2018. Nomor akun 2.1000. Tanggalnya 31 Desember 2020. Keterangannya cash payment journal, refnya CPJ, debitnya 289.020.000. Di kolom saldo isi di debit 289.020.000. Nomor akun 2.1212, di kolom tanggal 31 Desember 2022. Keterangannya cash payment journal, refnya CPJ, isi di kolom kredit 289.020.000 dan di kolom saldo kreditnya 289.020.000 rupiah. Soal nomor 6. Ada berapa metodekah dalam pencatatan persediaan sistem prefektual? Sebutkan dan jelaskan. Ada 3, yaitu FIFO. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan pertama masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk atau dibeli. Selanjutnya LIFO. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai
dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan persediaan yang pertama masuk atau dibeli. Yang ketiga ada average, metode perpetual average atau biaya rata-rata bisa dipakai dalam mengelola persediaan barang untuk menghitung rata-rata biaya dari tiap jenis barang saat pembelian terjadi. Kemudian, biaya unit tersebut digunakan untuk melakukan perhitungan biaya tiap kali terjadi pembelian dan penjualan. Untuk selanjutnya, hitunglah rata-rata biayanya. Soal nomor 7. Apakah yang disebut siklus akuntansi? Jabarkan dalam satu siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah sebuah proses akuntansi yang mencatat berbagai bukti transaksi keuangan secara teratur untuk dijadikan sebuah laporan atau informasi akuntansi dalam kurun waktu tertentu. Siklus akuntansinya yang pertama, menganalisis transaksi bertujuan untuk menemukan transaksi yang berpengaruh besar terhadap keuangan entitas atau unit usaha. Yang kedua, mencatat transaksi. Mencatat transaksi yang telah dianalisis sebelumnya sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi ke dalam suatu jurnal. Yang ketiga, membuat buku besar. Transaksi yang sebelumnya disusun di dalam jurnal dipindahkan ke buku besar. Yang keempat, membuat neraca saldo. Saldo-saldo yang dimasukkan ke dalam buku besar dipindahkan kembali ke neraca saldo untuk melihat kesamaan saldo antara debit dan kredit. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dilakukan untuk melihat adanya transaksi yang belum tercatat di akhir periode akuntansi atau transaksi lainnya yang perlu disesuaikan. Yang keenam, membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Membuat neraca saldo yang saldo-saldonya telah disesuaikan dalam jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, membuat laporan keuangan. Siklus akuntansi dilanjut dengan laporan keuangan yang menunjukkan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan neraca. Yang keenam, membuat jurnal penutup untuk menutup akun nominal seperti pendapatan, beban, dan dividen menjadi nol. Soal nomor 8. Jelaskan apa yang dimaksud buku besar, bagaimana penggolongannya. Yang dimaksud dengan buku besar akuntansi atau general ledger adalah suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Yang pertama, ada buku besar umum atau utama general ledger, yaitu rangkuman catatan segala perkiraan yang berdiri sendiri pada suatu periode tertentu. Isinya adalah kas, modal, persediaan utang, dan juga piutang. Yang kedua, buku besar pembantu. Buku besar ini berisi daftar rekening yang dengan khusus mencatat utang dan piutang. Untuk soal nomor 9, bagaimana perbedaan pencatatan jurnal penjualan, sistem pencatatan prefektual, dan sistem periodik? Untuk soal nomor 9, bagaimana perbedaan pencatatan jurnal penjualan, sistem pencatatan prefektual, dan sistem periodik? Keterangan periodik dan prefektual. Di kolom keterangan, penjualan kredit, periodiknya piutang usaha pada penjualan. Di kolom prefektualnya piutang usaha pada penjualan. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Keterangannya retur penjualan kredit. Di kolom periodiknya retur penjualan pada piutang usaha. Di kolom prefektualnya retur penjualan pada piutang usaha, persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan. Keterangannya menerima kas dan piutang dengan potongan tunai, kas pada potongan penjualan. Keterangan penerima kas dan piutang dengan potongan tunai. Periodiknya kas potongan penjualan pada piutang usaha. Prefektualnya kas potongan penjualan pada piutang usaha.
Soal nomor 10. Berikut merupakan data persediaan zakiyah berkah pada Desember tahun 2021. Tanggal 1 persediaan sebesar 200 unit dengan harga 10.000. Tanggal 2 pembelian 300 unit dengan harga 10.500. Di tanggal 3 penjualan 350 unit. Berdasarkan data tersebut, buatlah kartu persediaan dengan metode FIFO. Ada kolom tanggal, keterangan masuk, keluar, dan saldo. Di kolom tanggal Desember 2020 tanggal 1, keterangannya saldo. Ada di saldo unitnya 200, harganya 10.000. 200 dikali 10.000 totalnya 2 juta. Di tanggal 2 keterangannya pembelian. Pembelian, karena dia pembelian, masuk di kolom masuk. Di unit 300, harganya 10.500. Jadi 300 unit dikali 10.500, totalnya 3.150.000. Di tanggal 3 itu penjualan. Dijual 350 unit, ada di kolom keluar. Jadi saldonya tersisa 150 unit dengan harga 10.500. Jadi 150 unit dikali 10.500 totalnya 1.575.000 rupiah.